Selamat petang, Anda menyaksikan Sumatera Selatan hari ini edisi Selasa 26 April 2022. Beragam informasi seputar Sumatera Selatan yang berhasil dihimpun tim redaksi kami sepanjang hari ini akan kami hadirkan ke layar kaca Anda. Dan berikut dua cuplikan topik utama Sumatera Selatan hari ini. 2.000 dosis vaksin booster disiapkan bagi pemudik sebagai antisipasi lonjakan kasus COVID-19 pada masa arus mudik Lebaran. Jalan lintas timur Palembang Jambi, tepatnya di Kabupaten Banyuasin, mulai padat oleh pemudik. Anda dapat menyaksikan tayangan yang ada di TVRI Sumatera Selatan melalui aplikasi TVRI Klik dan Intek, juga melalui antena parabola yang diarahkan ke satelit Telkom 4 atau Merah Putih. Bersama saya Nata Persada, inilah Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Kami awali informasi tentunya mengenai pantauan arus mudik dari sejumlah lokasi titik arus mudik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Berikut ini. Mengawali liputan arus mudik di tahun 2022 untuk hari ini, kami telah menghadirkan ketiga reporter TVRI Sumatera Selatan yang telah berada di titik-titik lokasi krusial dalam arus mudik yang ada di Sumatera Selatan. Akan kita sapa satu persatu terlebih dahulu. Telah hadir bersama kita rekan kami Afifah Sari yang saat ini berada di Kabupaten Ogan Ilir. Selamat petang Afifah. Baik, selamat petang Afifah. Tentunya tetap siap untuk menyampaikan laporan pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan menyapa rekan kami Adi Gunawan yang saat ini telah berada di perbatasan Kota Prabu Muli dan Kabupaten Oku. Selamat petang Adi. Ya, selamat petang Nata Persada. Baik, dapat terdengar dengan jelas ya. Selanjutnya kami juga akan menyapa rekan kami Nada Nasyaya yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selamat petang Nada. Selamat petang Nata. Baik, tentunya ketiga reporter kami telah siap untuk menghadirkan informasi. Saudara, mengawali liputan arus mudik pada hari ini, kita akan mendengarkan informasi mengenai 6 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Arus pemudik dari Kota Palembang menuju Kabupaten Muara Enim dan Oku belum terlihat signifikan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami persilakan kepada rekan kami Adi Gunawan. Ya, Nata Persada, dapat saya laporkan dari kilometer Desa Beringin. Ini merupakan jalan lintas Sumatera Prabu Muli menuju Kabupaten Ogan Komering Ulu, bahwa situasi ruas jalan saat ini terpantau ramai lancar di kedua sisi, dan berdasarkan pantauan langsung saat ini kendaraan ini masih didominasi oleh kendaraan truk dan minibus yang masih terpantau sangat lengang, dan belum ada titik kemacetan di ruas jalan lintas Sumatera Prabu Muli Ogan Komering Ulu ini. Selain itu juga terpantau ada pelebaran jalan di sejumlah titik, mulai dari titik ruas jalan di Prabu Muli di kilometer 32 sepanjang 100 meter, dan untuk pos pengamanan Lebaran saat ini tersebar di beberapa titik, mulai dari pos pengaman Indralaya, Kota Prabu Muli, dan pos pantau Ogan Komering Ulu. Pos pantau pengamanan ini juga diperuntukkan untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi imbas dari perlintasan rel kereta api di sepanjang jalan lintas Sumatera Prabu Muli Ogan Komering Ulu ini. Selain itu juga kami mengimbau kepada para pemudik agar dapat memastikan kelayakan kendaraan yang mereka gunakan saat mudik, mengingat memang di sepanjang ruas jalan ini untuk mendapatkan tempat perbaikan kendaraan ataupun bengkel ini masih sedikit minim, sehingga untuk mencari bengkel ini agak sulit, dan dipastikan kendaraan mereka dapat layak untuk dikendarai saat mudik. Demikian Nata Persada. Baik, terima kasih Adi Gunawan yang telah melaporkan dari Jalan Lintas Sumatera Prabu Muli dan Oku. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya saudara, dari Prabu Muli kita akan beralih ke Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama rekan kami Nada Nasyaya. Nada, petugas Kementerian Perhubungan kini melakukan pemeriksaan bus AKAP dan AKDP yang tak layak jalan. Silakan informasi selengkapnya.
Ya, terima kasih Nata dan juga saudara. Memang betul sekali Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung membuka posko pemeriksaan di wilayah lintas timur Provinsi Sumatera Selatan, yaitu tepatnya di terminal penumpang tipe A di Kayu Agung. Dan pemeriksaan ini dilakukan terhadap kendaraan lintas kota, yaitu antar kota antar provinsi di kendaraan dan juga antar kota dalam provinsi. Dan kelayakan-kelayakan tersebut yang diperiksa adalah kartu pengawasan, KIR, dan juga surat izin mengendarai kendaraan bagi supir utama dan juga bagi pengendara cadangan. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, bahwa banyak masih ada beberapa kendaraan-kendaraan yang tidak layak jalan, sehingga ketika tindak lanjut dari tidak layak jalan ini, petugas Kementerian Perhubungan memberikan stiker warna pink kendaraan yang tidak layak jalan dengan logo Inspeksi Keselamatan Kerja LLAJ. Dan bagi kendaraan yang layak jalan, petugas Kementerian Perhubungan juga memberikan stiker berwarna biru dengan logo yang sama, yaitu Inspeksi Keselamatan Kerja LLAJ. Yang berwarna biru bagi kendaraan yang memang layak jalan. Nah, berdasarkan hasil temuan dari Kementerian Perhubungan juga masih banyak bis, khususnya bis antar kota dan antar provinsi yang tidak sesuai dengan trayek yang ada, yang menyimpang dari trayek yang ada, yang harusnya tidak layak lintas timur Sumatera, tidak layak lewat sana, tetapi mereka menyimpang melewati itu, tidak mampir ke posko pemeriksaan dengan alasan mereka mencari penumpang. Dan berikut petikan wawancara kami dengan petugas posko Kementerian Perhubungan, Marzali Harun. Penyimpangan trayek. Ya, khususnya mobil ini kan dari Jawa, dari Merak ke Bali. Pernah terjadi ke Kayagung ini, ke Palembang. Pas ditanya surat ini katanya menumpang lewat Pak. Langsung dikasih pernyataan. Nah, kamu harus benari kalau mau lintas timur ini lewat Kayagung harus diganti surat APS-nya. Harusnya tidak lewat sini ya? Harusnya itu batas Jawa. Ya, dan saudara, rata-rata kendaraan yang lewat khususnya bus antar kota antar provinsi, yaitu yang melintasi lintas timur Kayu Agung ini dari Sumatera, dari Palembang atau dari Jambi menuju kota Jawa, dan begitupun juga sebaliknya. Dan juga posko dari Kementerian Perhubungan ini sudah dibuka sejak hari kemarin tanggal 25 April 2022 sampai dengan nanti tanggal 10 Mei tahun 2022, dan posko ini akan dibuka selama 24 jam yang bertujuan untuk memeriksa kendaraan-kendaraan khususnya di kota dan antar provinsi. Demikian laporan kami dari Ogan Komering Ilir. Kita kembali ke studio, Nata. Baik, terima kasih Nada Nasyaya melaporkan langsung dari Ogan Komering Ilir. Selamat melanjutkan tugasnya kembali. Kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Tentunya dalam arus mudik kita akan mengikuti informasi dari Kabupaten Ogan Ilir. Tentunya rekan kami sudah ada Afifah Sari yang akan melaporkan terkait 6 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, arus lalu lintas di Tol Palindra belum mengalami lonjakan yang signifikan. Nada. Baik, silakan Afifah dengan laporan Anda. Ya baik Nata dan saudara, dapat kami laporkan langsung dari pintu Tol Palindra, tepatnya dari arah kota Indralaya menuju ke kota Palembang, di mana memang arus lalu lintas di sini terpantau masih kondusif dan belum ada penumpukan secara signifikan meski sudah memasuki 6 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan memang dari data yang kami peroleh, rata-rata kendaraan yang melintas di Tol Palindra ini sudah mengalami peningkatan sejak 4 hari lalu, tepatnya sudah meningkat menjadi 9.000 kendaraan per hari, di mana sebelumnya hanya sekitar 7.500 kendaraan yang melintas di Tol Palindra ini. Nah, kendaraan yang melintas di sini juga sudah mulai didominasi oleh kendaraan mobil pribadi yang berasal dari seluruh daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Namun memang masih terlihat sejumlah kendaraan bertona sebesar yang melintas di Tol Palindra ini, karena memang untuk pembatasan kendaraan bertona sebesar baru akan dilakukan H-3 jelang Lebaran nanti. Nah, sementara itu bagi Anda yang juga akan melakukan perjalanan dan juga melewati pintu Tol Palindra ini, nantinya dapat menikmati ataupun
beristirahat di rest area sementara yang sudah disediakan oleh pihak pengelola tol, di mana ada sejumlah fasilitas yang dapat Anda nikmati, mulai dari tempat istirahat, toilet gratis, musola, dan juga pengecekan kesehatan seperti tensi darah. Nah, saudara, dapat kami himbau juga Anda bagi yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran ini untuk lebih waspada dalam berkendara dan juga melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kendaraan yang akan Anda gunakan dalam perjalanan mudik nanti, serta juga menjaga kondisi kesehatan fisik dan tubuh agar nantinya dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan saat mudik Lebaran tahun ini. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Kabupaten Ogan Ilir. Kembali ke Nata di studio. Baik, terima kasih rekan kami Afif Asari yang melaporkan langsung dari Ogan Ilir, dan juga dalam kesempatan kali ini terima kasih kepada Adi Gunawan dan Nada Nasyaya yang telah melaporkan langsung dari lokasi. Saudara, kini kita beralih ke informasi selanjutnya. 2.000 dosis vaksin booster disiapkan bagi pemudik sebagai antisipasi lonjakan kasus COVID-19 pada masa arus mudik Lebaran. H-6 jelang Lebaran, warga Sumsel mulai memadati Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang untuk mudik ke kampung halaman. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kota Palembang, Emilia Rosa, mengatakan, guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pada masa arus mudik Lebaran, sebanyak 2.000 dosis vaksin telah disiapkan bagi pemudik yang belum melakukan vaksinasi dosis ketiga di Bandara SMB 2 Palembang sebagai syarat perjalanan. Angkutan Lebaran tahun 2022 dari mulai kita melakukan validasi untuk mengecek untuk kelayakan terbang dengan melihat e-Hats ya. Nah, ini yang setiap penumpang memang wajib untuk mengisi e-Hats. Akan tetapi karena kita untuk memudahkan penumpang yang bagi yang belum vaksin, ini kita siapkan gerai vaksinasi COVID-19 khusus untuk booster. Kelonggaran dari pemerintah ini juga membawa sukacita bagi sejumlah pemudik, seperti Puyo yang telah 2 tahun tidak mudik Lebaran ke Surabaya. Ia memilih berangkat lebih awal agar tidak berdesakan di bandara. Mau ke Surabaya, ya, karena selang seminggu biar nggak terlalu ramai gitu. Kelonggaran mudik, ya alhamdulillah bisa longgar itu, bersyukur banget lah kita. Tapi tetap protokol kesehatan kan, pakai masker. Udah 2 tahun ini. 90% calon penumpang pesawat di Bandara SMB 2 Palembang telah melakukan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga. Balkis Hijrah, Adi Gunawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Jalan lintas timur Palembang Jambi, tepatnya di Kabupaten Banyuasin, mulai padat ramai lancar oleh pemudik. Arus mudik mulai terlihat ramai oleh para pemudik. Namun kondisi jalan masih didominasi kendaraan besar, alat berat, maupun ekspedisi yang melebihi kapasitas tonnase. Gangguan lalu lintas juga dari pembagian uang BLT di kantor PT Pos Betung hingga kerumunan masyarakat ke badan jalan. Menurut Bribka Kusno, anggota Lantas Banyuasin, dominasi kendaraan besar membuat situasi jalan agak lambat. Ditambah lagi dengan adanya pembagian BLT untuk masyarakat. Saat ini arus lalu lintas di lintas timur Palembang Betung masih dikatakan normal. Daerah Lubuk Karet, terlihat arus kendaraan cukup padat dan banyak didominasi kendaraan-kendaraan besar bermuatan berat. Jadi kemacetan di sini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kendaraan besar dan padatnya arus lalu lintas, volume kendaraan, dan adanya pembagian dana BLT di kantor Pos Betung. Sehingga kendaraan tetap berjalan dari arah Palembang ataupun Jambi, namun lamban. Dari Banyuasin, Indra Utama, TVRI Sumsel melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri, tiket kereta api di stasiun kereta api Tebing Tinggi 4 Lawang sudah terjual 90%. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, pantauan di stasiun kereta api Tebing Tinggi Kabupaten 4 Lawang sudah dipadati para pemudik. Mayoritas pemudik ingin melakukan perjalanan ke kota Palembang. Kepala Stasiun Kereta Api Tebing Tinggi Maruli mengatakan, tiket kereta api untuk pemberangkatan pada H-3 hingga H+2 sudah terjual 90%. Untuk kesediaan tiket
kita pantau itu sudah habis mungkin sekitar 95%. Sudah habis sekarang. Untuk penumpang mudik kita yang kita pantau itu antara tebing tinggi ke Palembang ataupun arah sebaliknya Palembang atau tebing tinggi itu banyak. Lonjakan arus mudik diprediksi terjadi pada H-3. Pemudik dihimbau untuk berhati-hati dan mempersiapkan persyaratan perjalanan agar tidak terhambat saat mudik. Dari Kabupaten Patlawang, Dia Anggraini melaporkan. Mulai meningkatnya intensitas penumpang jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau mendirikan gerai vaksinasi COVID-19 di Bandara Silampari, Kota Lubuk Linggau. Memasuki H-6 Hari Raya Idul Fitri, intensitas calon penumpang yang hendak mudik lebaran melalui transportasi udara Bandara Silampari mulai menunjukkan peningkatan sehingga pihak Bandara Silampari bersama Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau mendirikan gerai vaksinasi. Petugas kesehatan yang siap siaga di gerai vaksinasi akan mulai membuka layanan 2 jam sebelum keberangkatan pesawat. Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Darlela mengatakan, pembukaan gerai vaksin dilakukan untuk memberi kemudahan bagi calon penumpang yang hendak vaksin booster sebagai salah satu syarat penerbangan. Berkaitan dengan penerbangan hari ini, mulainya penerbangan di Bandara Silampari, Kota Lubuk Linggau ini, kita tim vaksinasi stay di bandara untuk vaksinasi apabila ada yang belum booster, kita siap. Jadi tim vaksinasi siap dibuat gerai di sini. Begitu juga kalau memang tidak mau vaksinasi untuk di swab antigen juga kita siap. Jadwal penerbangan di Bandara Silampari akan dibuka setiap hari dengan 1 kali penerbangan dengan rute Lubuk Linggau Jakarta dan sebaliknya. Dari Kota Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Setelah kita saksikan informasi dalam liputan arus mudik, Saudara, Sumatera Selatan hari ini akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini.